Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Sabto. Kali ini saya tidak nyanyi teman-teman, tapi hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan teman-teman saya di sini. Kebetulan di samping saya ada Dr. Irawan. Beliau adalah pakar perikanan. Yang kemudian samping saya juga ada Cap. Nama siapa Cap? Cap Andre. Asal? Brebes ya, orangnya dewek ya. Gimana kabar Cap? Sehat ya. Teman-teman semuanya, nanti di podcast kali ini kita ingin berbincang-bincang sedikit tentang pengalaman Cap Andre selama menjadi Cap kapal. Kita ingin menggali informasi tentang potensi perikanan juga dengan Dr. Irawan, ya. Jadi nanti kombinasi dengan praktek lapangan dan akademisi Pak Irawan. Cap Andre, gimana kabar Cap? Baik ya. Udah lama jadi Cap di sini? Di perusahaan ini udah, kalau jadi cap mungkin 3 tahun, tapi kalau gabung di perusahaan ini udah 6 tahun. 6 tahun ya. Asal di mana Cap? Di Brebes ya? Jawa Tengah. Brebes, Jawa Tengah. Tolong ceritakan kepada kami dan teman-teman semuanya yang ada di podcast ini nanti pengalaman Cap suka duka jadi kerja di kapal ikan dan tanggung jawab seorang kapten apa itu? Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk suka dukanya sebagai pelaut itu ya, itu banyak sekali. Selain karena mungkin kalau kita bicara sukanya, kalau pas udah habis finish, Iya. masa kerja habis pulang bisa senang lah ketemu keluarga begitu kan. Untuk seorang kapten biasanya kalau kita bicara sukanya, kalau hasilnya kita memuaskan. Memuaskan. Nah, dalam arti setiap tangkapan kita itu, waduh, lebih target lah, ya kan? Iya. Otomatis kita rezeki banyak, hasil lah. Untuk dukanya, ya ada juga kebalikan dari hasil itu. Iya, Kadang iya. kalau kita hasil kurang, kan? Terus misalnya apa kayak suplai makanan, minyak kita telat, nah, kan? Iya, iya. Otomatis aktivitas pencarian kita kurang. Nah, untuk duka secara pribadi dalam arti keluarga ya, Iya. nah itu resikonya kadang kita kan perjanjian kerja 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu kan otomatis kita 1 tahun sekali bisa ketemu keluarga. Kita ambil contoh misalnya anak saya kecil lah ya, Iya, iya. kita berangkat, anak saya baru belajar merayap, istilahnya orang Banda itu berangkang. Iya, iya. Begitu pulang dia udah besar, udah bisa ngomong. Nah, secara otomatis kita bahasa manusianya itu kan kadang anak sama bapaknya sendiri aja udah tahu. Mantap ya. Sampai pernah satu hari saya pulang, anak saya yang paling kecil, ya memang mungkin faktor karena jarang ketemu, miskomunikasi lah, lama nggak bisa ini, kadang panggilnya Itu salah satu apa ya? salah satu juga resiko juga. Nah, orang tahu. Tapi omnya kok nggak pulang-pulang? Nah itu, cuma akhirnya berjalan waktu 1 hari 2 hari, akhirnya dia udah adaptasi udah. Nah, giliran lagi akrab-akrabnya, udah panggilan handphone lagi, berangkat lagi. Nah, itu juga. Ini kan Cap Andre, untuk tanggung jawab seorang Cap di kapal ikan itu seperti apa? Tanggung jawab seorang kapal kapten ikan itu sangat besar sekali dan saya bilang penuh tanggung jawab lah. Satu, kita dipercaya penuh, kita kan istilahnya mewakili bos di darat. Jadi secara langsung selain kapten, tadi kita bos di kapal kan karena mewakili perusahaan. Jadi misalnya kayak ada aplikasi sakit, mau nggak mau dengan segala resiko kita harus cari pelabuhan terdekat, ya kan? Otomatis kalau kita memang paling dekat dari pelabuhan itu bisa lari 1-2 hari atau 4 jam kita sampai, nggak masalah. 1-2 hari kan kita perhitungan resiko kan karena tanggung jawab, kita nggak usah mikir masalah nanti minyak habis berapa. Yang penting orang sampai periksa. Nah, kedua, misalnya ABK yang namanya kita bawa 25 ABK, kadang lain agama, lain sifat. Nah, otomatis
konflik di kapal itu? Bukan ketemu lagi, hampir semua kapal ikan itu pasti merasakan. Sebagai kapten paling ya satu-satunya kita jadi penengah lah. Misalnya kita jadi penengah, kasih bicara baik-baik, bisa di sini satu keluarga, tujuan kita dari rumah sama. Kita cari rezeki buat orang rumah. Jadi ya usahain di sini kita kerja. Satu keluarga jangan sampai ada gesekan. Tapi kalau memang terpaksa satu di antara mereka nggak ada yang mau ngalah ataupun susah dilerai, ya saya koordinasi sama bos, suruh kirim pulang. Ini kan di Indonesia ini ya, terutama di Pulau Jawa, kan banyak anak muda yang udah sekolah, tamat sekolah, nyari pekerjaan susah. Untuk peluang kerja di laut seperti apa kan? Apa daya tariknya kita apa? Untuk dari sisi penggajian, atau mungkin jaminan lah, jaminan gajinya seperti apa? Kalau di laut? Terus saya sebenarnya bilang gaji bagus, istilahnya iyalah, bilang gajinya memang UMR, cuma kan di lain itu kan kalau orang kapal kan biasanya ada premi Premi ya? atau bonus hasil tangkap, ya Itu kan. gimana preminya? Kalau premi biasanya kita per ton di global berapa, Ya. nanti kan dari perjanjian PKN kan sebelum berangkat kan kita ada PKN. Perjanjian laut ya? Nah, perjanjian kerja laut plus perjanjian gaji kan Pak. Nah, Itu di PKL perjanjian kerja laut itu isinya apa aja? Item di PKL yang harus diketahui sama ABK. harus memang karena PKL itu harus ditandatangani ABK. Iya. Harus ada kesepakatan dari ABK. Baru kapan ABK bisa ikut nggak kan dia lihat dulu. Kalau cocok tanda tangan ikut. Itu di situ ada apa? Isian tentang nominal gaji tidak? Ada. Ada ya. Nominal gaji nanti yang misalnya dia jabatan apa. Iya. Nah, kita kan mencari orang buat misalnya kepala kerja. Kalau di saya kan ada bosman, apa tukang holder depan, Iya. belakang tukang es. Nah begitu dia ada jabatan tingkatannya lain-lain. Jadi di PKL itu tergantung jabatan masing-masing ABK ya. Iya. Masuk cap ya. Cap itu ada PKL masing-masing. Itu jangka waktu perjanjian kerja laut berapa tahun? Biasanya 1 tahun. 1 tahun. Misalnya mau nambah 2 tahun, biasanya dari perusahaan kasih kayak pemanis lah, dalam arti kalau mau lanjut 2 tahun nanti kasih bonus sekian, nggak pulang atau langsung berangkat. Itu pun ABK-nya mau nggak? Cuma kan kadang buat kalau ABK-nya mau berarti kita dari perusahaan kasih bonus sekian biasanya. Itu pun bagi yang mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ini ada untuk harus kali itu. Iya. Kemudian ini kan untuk persyaratan untuk APK untuk kerja di laut apa saja yang harus disiapkan oleh anak muda yang ingin kerja di laut? Apa dengan Kalau untuk kapal ikan ya, untuk kapal ikan paling kapal ikan kelas lokal lah, paling biasanya SD sama buku laut aja. Ya, untuk laut ya? Ada keterampilan dasar tidak? kalau keterampilan dasar biasanya kalau kapal-kapal kayak gini, di sini kan nanti ada kepala kerja. Ya. Kalau ada kepala kerja, biasanya kalau non keterampilan, dalam arti begini, misalnya kita cari orang ABK pernah pengalaman laut nggak? Berarti kan misalnya belum, berarti statusnya non pengalaman Pak. Jadi kalau non pengalaman itu udah dipastiin gajinya lain dari yang pengalaman. Nah dari segi gaji pasti dibedain untuk menghindari gesekan mana yang pengalaman. Walaupun statusnya sama-sama pendek orang lapangan. Jadi misalnya, wah ini orang baru, gajinya kok sama, saya kurang lama kerja tetap aja masih tahu dia begini bla 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 kan gitu kan. Jadi biasanya syukur-syukur kalau ikut kapal kayak saya, gajinya harus minimalnya itu bisa jahit lah, enteng. Jahit jaring ya? Jahit jaring. Itu untuk kapalnya kayak bawa ini. Kedua, nggak mampu laut, syukur-syukur dia punya basic misalnya dari anak sekolah biasanya SUPM atau apa kan. Itu lebih mantap lagi ya? Itu lebih mantap SMK kan. ya? Ya kelas-kelasnya SMK misalnya dia basicnya perikanan, mesin kapal perikanan, nautik perikanan. Nah itu lebih bisa ada peningkatan dalam arti mungkin bisa jadi kepala kerja atau dasarnya turun jadi pembantu bas. Nah nanti pelan-pelan ini kan ada peningkatan lah.
sampai pelaut di sana itu anak-anak muda yang umuran sampai seumuran yang senior sekalipun pernah ikut kapal ini. Jadi kita nggak pusing masalah masih tahu kerja. Jadi secara ini dia udah tahu sendiri. Kita nggak usah harus ini itu. Tapi sekarang di daerah Jawa juga udah banyak. Karena mungkin karena oplosannya juga dioplos bagian Jawa sebelah ini itu. Jadi sama-sama dapat KPK ini semua bisa berusaha. Baik, Cap, sebelum kita lanjut ke lebih teknis lagi, ini teman-teman menyambut tenaga kerja, angkatan kerja di laut. Itu di sini ada Dr. Irawan, Dokter akademisi, kemudian juga pakar perikanan. Kami ingin menggali informasi dan pendapat Pak Irawan tentang pekerja di laut. Nah, menurut Pak Irawan, apa saja yang harus disiapkan anak muda kalau ingin bekerja di laut? Termasuk pendidikan dasarnya apa saja yang harus dipersiapkan agar bisa kerja di laut. Ya, terima kasih. Pada dasarnya apa yang dijelaskan Kapten Andri tadi benar bahwa bekerja di laut itu harus ada ekstra. Yang pertama, ekstranya itu punya kemauan. Punya kemauan keras, karena berbeda orang kerja di laut, di kapal dengan di darat. Karena di kapal itu selain mengatasi diri sendiri, juga dia harus bisa membantu orang lain. Itu bedanya. Dan juga tergantung kepada cuaca. Itu selalu setiap hari kita, setiap saat kita berhadapan dengan perubahan cuaca. Itu harus siap. Jadi siap mental. Nah, selain itu, seorang anak buah kapal itu harus memiliki keahlian. Kalau dia bekerja di kapal tanpa ada keahlian, tentu seperti yang disampaikan Kapten Andri itu benar. Ada klasifikasi income atau pendapatan. Kalau dia memiliki sertifikasi, memiliki keahlian, tentu perusahaan akan nilai lebih baik. Sebelum jauh Pak, saya ingin menanya tentang keahlian yang harus dimiliki oleh seorang yang memegang kapal ikan. Itu jenis keahliannya apa saja itu yang harus diperlukan? Yang pertama, persyaratan umum sebagai pelaut itu harus punya BST, Basic Safety Training. Artinya dia harus bisa menyelamatkan diri sendiri. Itu pelatihan itu. Selain dia harus bisa menyelamatkan orang lain juga. Itu basic safety training. BST itu ya? BST. Yang harus dimiliki Intinya itu ya. Supaya dia tidak merepotkan temannya, tidak merepotkan perusahaan, dan mempunyai mental yang kuat. Ya. Terus apalagi Pak? Keterampilan yang dimiliki oleh selain itu yang saya sampaikan tadi, sebagai seorang ABK dia harus memiliki keahlian, khususnya di kapal perikanan. Itu keahliannya bisa macam-macam. Misalnya dia jurusan dek, itu keahlian yang ada di dek. Kalau yang mesin, tentu dia harus punya pengetahuan tentang mesin. Permesinan kapal ya? Permesinan kapal. Kalau yang di dek, macam-macam tugasnya. Apakah dia bisa mengetahui tentang jaring, bagaimana memperbaiki jaring, tadi yang istilah kapten ikan gitu ya Pak, menjurai, paling tidak dia punya keahlian. Kemudian dia tahu kapalnya itu kapal menangkap ikan apa, sehingga dia siap bekerja untuk kapal yang menangkap ikan apa. Nah, karena ikan tuna atau udang itu jaringnya sangat berbeda, alat tangkapnya sangat berbeda. Ya? Di samping itu, kalau di kapal ikan dibutuhkan unit kerjasama. Jadi antara yang terampil dan kurang terampil ini ya, kita harus bisa menyesuaikan. Nah ini bedanya, supaya terjadi suatu situasi pekerjaan yang baik. Sama juga dengan di mesin. Di mesin juga demikian. Dia misalnya, karena mesin itu kan dibutuhkan pengetahuan apakah dia tahu mesin ini untuk apa. Apa mesin penggerak utama atau mesin bantu. Nah, seseorang yang bekerja di mesin harus tahu kira-kira pendidikan apa yang minimal harus ditempuh sama calon ABK kapal perikanan Pak? Kalau dari Bapak Rekan juga tampilan yang harus dimiliki minimal seperti dari Bapak Rekan, berarti kan harus punya pendidikan dasar lagi ya? Ya, pemerintah dalam hal ini melalui
calon ABK, misalnya khusus yang tadi disebutkan SUPM itu sekolah usaha perikanan menengah. Sekarang juga ada yang setara yaitu SMK, SMK. sekolah menengah kejuruan. Apakah ada bidang perikanan juga macam-macam. Iya. Ada juga perangkapan ikan, ada budidaya, ada pemesinan kapal, Iya. alat bantu navigasi dan sebagainya. Jadi, tetapi dengan adanya kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, ada lembaga sertifikasi profesi kelautan dan perikanan membantu para lulusan tadi Iya, iya. untuk bisa menerbitkan sertifikat atau mungkin sertifikasi perikanan yang tadi kapten khawatirkan. Nah, misalnya dia memang ahli jurek, bisa jahit, dia mempunyai sertifikatnya. Kemudian dia bisa menangkapkan dengan ahli pancing, bagaimana membuat pancing yang benar, kira-kira begitu. Sama Ya. juga jurusan mesin ya. Sama Pak ya. Ini menurut Pak Irawan, Pak, prospek pembangunan perikanan, terutama perikanan laut ini menurut Bapak bagaimana? Apakah masih di Indonesia ya? Apakah masih punya prospek yang cerah ke depan atau bagaimana? Alhamdulillah kita ini dianugerahi posisi sangat strategis. Mungkin kalau agak sombong sedikit, Indonesia satu-satunya negara yang posisi strategis. Indonesia ini luar biasa karena dia berada di daerah tropis, Ya. di antara Katulistiwa, di utara dan selatan, dan wilayah yang memang konon kabarnya gudang ikan di Indonesia. Sehingga untuk ke depan seperti yang Pak Sato sampaikan, kita punya masa depan yang sangat baik. Baik ya. Kalau perikanan ini kita kelola dengan baik, mungkin ada beberapa sektor yang kita mungkin sangat terbantu, Iya, iya. yang kesejahteraan rakyat. Ya sampai mainland oriented ya. Sekarang apa laut oriented itu juga harus sudah dipikirkan oleh pemerintah ya. Iya. Jadi lapangan kerja, potensi sumber daya ikan di laut juga masih cukup besar ya. Sangat besar. Dan pemanfaatannya kalau di persentase kira-kira berapa persen Pak untuk pemanfaatan sumber daya laut ini? Pengalaman saya bekerja di perikanan ini sudah lebih dari 40 tahun. Iya, iya. Saya kira tidak pernah mendengar bahwa nelayan itu tidak dapat ikan. Masih dapat ikan terus ya? Pasti ikannya? dapat ikan. Jadi sejak saya kenal ikan tahun 75, 70 masuk perikanan tahun 71, kemudian kenal perikanan betul-betul tahun 75, sampai sekarang kapal ikan selalu dapat ikan. Ini Pak Nah, itu Irawan luar biasa. untuk sumber daya ikan ekonomis penting Indonesia. Ini ikan-ikan apa saja yang kira-kira prospek ya? Jadi nelayan ke laut tuh menangkap ikannya udah jelas targetnya apa. Itu contohnya apa saja Pak yang bisa dieksplor lebih tajam lagi oleh kapal perikanan Jadi kalau kita lihat laut kita ini ada yang laut dalam, ya? ada laut yang dangkal, bahasa Indonesia cetek. Itu alat tangkapnya beda-beda. Beda-beda. Karena ikannya beda-beda. Oh, Ada ikan tuna yang hidupnya di laut dalam, kalau tuna nangkapnya pakai apa Pak? pakai pancing. Pakai pancing. Ada juga pakai jaring lingkar namanya bursing.